Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita akan berbagi kumpulan kisah oleh Mujahidin Nur dalam bukunya Pelukan Terakhir Ibunda Aminah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil makna dan mencapai hikmah dari kisah-kisah yang dipaparkan kepada kita bersama. Bab 1, Pelukan Terakhir Ibunda Aminah. Panas matahari sedang memuncak, cuaca seakan mengamuk. Angin menghembuskan hawa panas yang membakar, dibarengi sinar matahari yang menjilat-jilat permukaan bumi. Unta-unta pun merendahkan kepala dan lehernya ke tanah, berlindung dari angin yang membakar dan menghamburkan debu-debu. Siang itu, di tengah terik yang begitu menyengat, Aminah didampingi Muhammad dan Barakah meninggalkan Yasrib sepulang berziarah dari makam suaminya Abdullah. Beberapa lama setelah perjalanan mereka lalui, tiba-tiba Aminah merasakan sakit yang menusuk-nusuk dada. Ia menoleh pelan ke arah pelayannya Barakah dan berkata dengan lirih, "Ini adalah perjalanan yang panjang, wahai Barakah." Pada mulanya Barakah hanya terdiam. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh tuan putrinya. Dengan tersenyum sempul ia menjawab, "Ini adalah jalan yang kita telah lewati sejak sebulan yang lalu, tuan putriku. Aku pikir tidak ada satupun yang berubah. Kita telah menempuh jarak 2 marhalah, masih tersisa 8 marhalah lagi. Dengan kehendak Allah kita akan melewatinya dan sampai ke Mekah dengan selamat." Beberapa saat suasana hening. Mereka kembali menyusuri gurun pasir yang tandus. Aminah merasakan sakit di dadanya semakin dahsyat dan menjadi-jadi. Sambil menahan rasa sakit yang makin tak terperi, ia berkata kepada Barakah dengan suara lirih, "Tidak, wahai Barakah, perjalanan ini akan menjadi perjalanan panjang yang tiada akhir." Pandangan matanya mulai lemah, kepalanya pening. Kemudian pelan-pelan Aminah menoleh memandangi putranya tercinta Muhammad. Ia berkata dengan lembut dan penuh kasih sayang, "Bagaimana denganmu, wahai Muhammad?" Setelah mengatakan itu, mata Aminah terpejam pelan. Muhammad menoleh ke arah ibunya. Tatapan mata Muhammad yang tajam bisa menyingkap betapa rasa sakit yang sedang diderita oleh ibunda tercinta. Dada Muhammad bergemuruh, hatinya merasakan kepedihan yang tiada tara. Ia mendekap ibunya kuat-kuat sambil berkata, "Ada apa, ibuku? Buka matamu dan lihatlah aku. Bicaralah kepadaku, ibu." Namun wanita mulia itu tetap terdiam. Ia terkulai lemas dengan mata terpejam. Muhammad segera mengambil air kemudian mengalirkan ke kedua telapak tangannya yang mungil. Perlahan ia mengusap wajah ibunya, lalu ia menggapai tangan ibunya sambil mencoba membangkitkannya. Barakah yang berada di sampingnya berusaha untuk membantu Muhammad dengan rasa sedih yang menggelora. Namun Aminah tidak juga bangkit dan tidak pula membuka kedua matanya. Ia masih terbujur di atas sekeduk dengan napas terengah-engah. Muhammad menjadi panik, bahkan Barakah sampai menampari kedua pipinya di antara kekalutannya. Rombongan kafilah yang sedang lewat segera menghentikan perjalanannya ketika melihat Aminah yang terbujur serta wajah panik Muhammad dan Barakah di sisinya. Para tabib segera bertindak mengobati Aminah. Mereka berusaha menyelamatkan bidadari kafilah dengan cahayanya yang terang benderang, menyelamatkan seorang figur agung yang mempunyai hati yang lembut, kecerdasan berpikir dan keindahan jasmani. Hati mereka teriris-iris menyaksikan Aminah yang terkulai lemah. Setelah beberapa lama, para tabib berusaha mengerahkan segenap kemampuan untuk menyembuhkan Aminah. Sejenak kemudian mereka terdiam membisu. Wajah mereka pucat pasi. Dari sudut mata mereka butiran-butiran bening menetes pelan menyusuri pipi. Mereka merasakan kesedihan dan penyesalan yang sangat hebat karena tidak dapat menyembuhkan Aminah. Mereka tertunduk diam 1000 bahasa, mengalirkan air mata, berpikir apa yang akan dapat diperbuat saat takdir Tuhan menjemput. Ketika hati masing-masing dilanda kekalutan yang hebat, tiba-tiba Aminah terlihat membuka matanya. Wajah Muhammad
Barakah dan rombongan kafilah seketika berhias cahaya kebahagiaan. Dengan tatapan yang lembut, Aminah memandangi Barakah. Bibirnya berusaha mengatakan sesuatu di sela-sela napasnya yang terengah-engah. "Wahai Barakah, aku tinggalkan Muhammad di bawah penjagaanmu," ujarnya dengan berat. Kemudian Aminah menoleh ke putranya dan berkata dengan suara amat lirih, "Aku titipkan engkau kepada Allah, wahai anakku. Zat yang menghendakimu sendirian tanpa ayah dan ibu, semata-mata karena hal yang diketahui olehnya. Dialah zat yang maha pemurah. Dia akan menjaga serta melindungimu dengan kasih sayang ayah dan ibumu." Dengan tatapan lemah, Aminah kembali mengulangi perkataannya kepada Barakah. "Wahai Barakah, engkau akan menggantikanku sebagai ibunya. Jagalah ia, kembalilah ke Mekah bersamanya, dan serahkan ia kepada kakeknya Abdul Muthalib. Bukalah kedua matamu lebar-lebar, awasi penjahat yang selalu berkerumunan di sekitarnya di perkampungan Bani Sa'ad dan Yasrib." Aminah kembali memalingkan pandangan ke arah putranya. Ia merasa ajalnya semakin dekat. Dengan detak jantung naik turun, ia berkata, "Tuhan telah memanggilku anakku, dan aku akan memenuhi panggilannya. Aku tidak bisa menunda lagi. Tuhan menghendaki aku berbaring di dekat ayahmu untuk selamanya, seperti yang aku harapkan. Jangan kau lupakan ibumu yang disemayamkan di tengah-tengah padang pasir. Jangan kau lupakan ayahmu yang terbaring di Yasrib. Berhentilah sejenak untuk mendoakan kami ketika engkau sedang melakukan perjalanan ke negeri Sam dengan membawa perniagaanmu yang besar. Juga saat engkau kembali dari sana, roh kami selalu bersamamu Muhammad. Di saat engkau pergi dan pulang, kami akan bahagia sangat engkau berdiri di sisi kuburan, menyampaikan salam kepada kami, ibumu dan ayahmu, wahai Muhammad." Mulut yang fasih itu terkatup, kata-kata pun terputus, tak ada lagi suara yang penuh belas kasih. Muhammad terisak dalam haru dan pilu yang mendalam. Betapa tidak, kesedihan sesudah berziarah ke pusara ayahnya Abdullah bertambah dengan perpisahan yang harus ia rasakan karena kepergian ibundanya tercinta untuk selama-lamanya. Muhammad menangis terseduh, membuat semua orang yang mendengarnya larut dalam mahaduka yang mendalam. Barakah tak kalah sedih dengan yang dirasakan oleh Muhammad. Ia menangis terseduh-seduh, menumpahkan semua air matanya di tengah gurun pasir yang tandus. Rombongan kafilah berkumpul mengitari jenazah Aminah. Kedukaan merajai suasana dan mengenangkan air mata mereka. Isak tangis si kecil Muhammad yang kini yatim piatu tanpa ayah dan ibu semakin menghancurkan hati mereka berkeping-keping. Setelah kesedihan yang dirasakan sedikit berkurang, mereka kemudian mengurus jenazah Aminah. Ketika menyaksikan wajah Aminah yang telah terpejam, mereka melihat cahaya terang dan senyum di bibirnya. Mereka melihat keindahan dan keagungan yang belum pernah mereka saksikan. Setelah mengecup jenazah Aminah, diiringi isak tangis yang tak putus-putus, Barakah membungkus jasadnya dengan kain kafan, lalu menyerahkannya kepada para kafilah. Muhammad tercenung pilu, memandang lekat wajah ibundanya tercinta untuk terakhir kali. Para kafilah membawanya ke liang lahat yang telah mereka persiapkan di tengah padang pasir Abwa. Jasad suci itu terbaring dengan tenang. Sejenak mereka berdiri di sisi pusara, berdoa agar Aminah diterima di sisinya dengan tenang. Setelah itu, semua kembali ke tunggangan masing-masing, berjalan ke kota Mekah dalam diam. Muhammad kecil masih tak berhenti terisak. Barakah pun tak berhenti meratap. Ia memeluk Muhammad dengan kedua lengannya. Bersama si kecil, ia menaiki unta Aminah dan meninggalkan unta yang lain berjalan di sampingnya. Setelah meninggalkan pusara Aminah di tengah padang pasir, tanpa harapan untuk kembali bertemu, seluruh kafilah berjalan dengan hati teriris-iris.
Muhammad dan Barakah berpelukan. Tangis mereka pecah di sepanjang jalan menuju kota Mekah.